dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasar, pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk sama-sama bertemu dari Masjid Hajah Sitimang, Kota Makassar, menjumpai Anda tentunya di Gaspol Sahur. Luar biasa. Izinkan saya Pak Ustadz untuk menyapa dulu jamaah yang hadir di hari ini Pak Ustadz. Yang pertama saya mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Syikir Nur Wihda. Kemudian Majelis Taklim An-Nurul Nisa. Majelis Taklim An-Nur Masjid Raya. Majelis Taklim Masjid Hajah Sitimang. Lalu kemudian ibu-ibu Bayangkari Cabang Kota Besar Makassar. Dan juga bapak-bapak Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan. Wih. Ini Mantap ya Pak Ustadz. Ini edisi spesial ini Mas Bayu. Edisi spesial sekali hari ini Pak Ustadz. Karena ada ibu-ibu Bayangkari. Betul. Karena edisi spesial baju saya juga spesial Bu. Wah ada Garudanya. Oh, Ibu, ini spesial. Garuda di dadaku, mamanya Ece di hatiku. Bicara soal baju yang spesial, baju saya juga Masya spesial Allah. nih Pak Ustadz. Makanya warnanya juga disesuaikan. Matching namanya. Coklat kayak Pak Polisi. Masya Allah. Ini dari gajah duduk Pak Ustadz. Sarungnya diambil dari motif di daerah-daerah seluruh Nusantara. Lalu kemudian baju kokonya juga bahannya lembut, nyaman, ada pecinya juga. Dan semuanya asli karena logonya logo monokrom hitam putih, ada tulisan Arabnya dan diproduksi oleh PT Gajah Duduk. Kenapa disebut gajah duduk? Karena gajahnya Tidak pernah berdiri. alhamdulillah. Jalan-jalan ke Karebosi. Jumpa lagi dengan Pak Polisi. Naik PT-PT ke Sungguh Minasa. Ini bukan polisi biasa. Masya Allah. Ada lagi, mampir minum Surabaya hangat. Polisinya hebat, imannya kuat. Allah Akbar. Pak Ustadz, hari ini kita mau bahas mengenai silaturahmi. Bagaimana untuk di bulan suci Ramadan ini, kan kita tahu silaturahmi ini bukan hanya antar keluarga, antar kerabat, sahabat, tapi pemerintah dengan masyarakat, institusi negara dengan warganya. Nah bagaimana silaturahmi ini agar terjalin kuat dan tetap menjadi penjaga persatuan kita Pak Ustadz. Oke, kita lihat dulu. Pertama kita lihat konsep agama. Konsep agama itu ada yang disebut rukun Islam. Artinya tegaknya Islam itu kalau ada rukun ini. Satu di antaranya adalah menunaikan ibadah puasa.
esensi dari puasa itu bukan sekedar lapar dan minum, tapi adalah kepekaan sosial. Ya, kepekaan sosial itu ujungnya tenggang rasa. Tenggang rasa mewujudkan persatuan. Kalau Pak Kapolres diganggu, saya merasa juga terganggu, maka saya tenggang rasa namanya. Itu dari agama. Kalau kita sebagai negara ada juga disebut Pancasila. Ibu-ibu ada berapa Pancasila, Bu? 5. Pasti 5 namanya Panca. Ya toh? Nah, dari 5 sila itu ada disebut sila ketiga. Persatuan Indonesia. Lihat ini Bu bajuku. Dari Sabang sampai Merauke. Ya kan? Nah, itu ada di bawahnya pegang pita. Sini. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Mari kita lihat. Saya ini Bu penceramah dari Sabang sampai Merauke. Tek. Dari kota sampai ke pelosok. Dan saya kadangkala diundang ke luar negeri ceramah. Memang ini Indonesia ada 3 nikmat yang tidak bisa dimiliki negara lain. Yang saya kesimpulkan menjadi nikmat 3A. Yang pertama nikmat beragama. Tidak ada sudah kali Indonesia kalau nikmat beragama. Di negara lain Pak Polis, negara lain kalau mau bikin pesantren di Saudi Arabia, biar Bapak punya duit banyak, tidak mungkin bikin pesantren tanpa izin dari raja. Di sini ada rumah kosong, kumpul anak-anak, jadi lagi pesantren hafal Quran. Ayo, ceramah. Tidak usah di Saudi, Malaysia, tetangga kita sama-sama Melayu. Mana bisa kita ceramah, biar sarjana agama, biar lulusan Timur Tengah, mau ceramah, tidak ada izin dari negara, namanya permit kalau mereka. Tidak mungkin bisa ceramah. Kalau kita di Indonesia, artis yang baru tobat 2 bulan, modal pelihara jenggot sama celana jingkrang, maki-maki kita nak kafir-kafirkan. Ya toh? Apalagi nikmat beragama. Coba lihat di Indonesia. Bapak Ibu mau bikin masjid, tidak mungkin kalau tidak ada izin dari negara. Di Indonesia cari masjid yang ada izinnya. Terbatas. Inilah nikmat yang kita miliki. Satu aja tidak diserapkan di Indonesia. Apa itu? Syariat Islam potong tangan. Kenapa tidak diterapkan, Bu? Karena kalau diterapkan banyak pegawai hilang tangannya. Iya toh, dipotong tangannya, ya toh. Nah, nikmat agama. Yang kedua, nikmat alam. Bapak Ibu, Ibu Bayangkari, Bapak-bapak polisi yang pernah Allah takdirkan pergi ke Timur Tengah, negara Rasulullah, tempat lahirnya Rasulullah. Coba kita lihat, Bu, dari Jeddah kita landing ke Madinah, kemudian ke Mekah. Lihat itu pinggir jalannya, Bu. Apa gunungnya, Bu? Batu. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita, gunung kita kan hijau. Dia coklat, batu. Sampai berapa orang datang, ratusan bahkan ribuan datang orang Timur Tengah, pergi ke Bogor hanya mau lihat gunung. Habis duitnya ratusan juta, hanya mau lihat gunung. Kita di Indonesia tidak usah keluar uang, keluar rumah saja gunung. Iya toh? Masya Allah. Orang Australia datang ke Bali, habis duitnya ratusan juta, bahkan tinggalkan pekerjaannya berhari-hari hanya untuk lihat sawah bertingkat-tingkat. Kita di Indonesia tidak perlu keluar uang, keluar rumah saja, sawah menghampar. Iya toh Ibu? Alam di Saudi hanya 2 sumber kekayaannya, minyak sama gas. Di Indonesia coba lihat kita, sawit ada, hutan tropis bagus, timah, nikel, batu bara. Nah, itu disebut nikmat alam. Nikmat satu tadi agama, nikmat alam. Yang ketiga, nikmat aman. Bu, saya pergi ceramah, Bu, pelosok Kalimantan, pelosok Papua, aman. Coba di Timur Tengah, satu aja bahasanya, bahasa Arab. Satu agamanya, agama Islam. Sampai sekarang itu masih sering berkelahi. Iya toh? Padahal kita, Jawa lain bahasanya, Bugis lain bahasanya, ke Sumatera lain lagi, ke Pulau Sulawesi lain lagi, ke Papua lain lagi. Alhamdulillah kita aman.
Mana bisa kita ceramah pengajian begini kalau tidak aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memanjatkan puji syukur. Iya toh Ibu? Iya toh? Inilah siapa yang kasih kita nikmat alam melalui tangan-tangan Pak Polisi. Iya. Makanya saya Mas Bayu tersinggung dan marah betul saya kalau ada yang hina polisi. Ya. Kalau polisi dimaki-maki sama komandannya wajarlah, samanya polisi. Ya kan? Siap salah komandan, siap salah komandan. Iya komandannya. Polisi dimaki-maki, dirapat dengar pendapat sama anggota DPR, dia wakil rakyat. Tapi kalau kau dimaki-maki dan dihina sama pelawak, hilang harga diri kita. Rugi jadi akabri, jadi jenderal kalau kita dimaki-maki sama pelawak. Kalau dimaki-maki sama ulama ya kita dinasihati. Inilah mesti kita jaga. Kita jaga polisi sebagai institusi dan kita jaga polisi sebagai pribadi polisi. Dan yang berada di gerbang terdepan menjaga bapak-bapak polisi. Inilah ibu-ibu polisi. Justru yang menjaga Pak Polisi. Bapak, ibu-ibu. Mau tanya ke Ibu, ini yang cantik-cantik kudungnya, Masya Allah. Ibu, kenapa bisa disebut Bayangkari? Karena suami tak polisi. Coba kalau suami tak Satpol PP. Bukan Ki Bayangkari, Bu. Maka syukurnya itu kita jaga polisi. Jaga pribadinya, jaga institusinya. Karena kalau polisi bermasalah, mana bisa kita Kantipmas ini aman. Sahabat Dasat, kita akan lanjutkan untuk membahas tema hari ini. Silakan Anda sambil menyelesaikan santap sahur. Kita akan kembali tentunya di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas tema yaitu menjaga hati, menyapa dengan silaturahmi. Jadi kaitannya bagaimana nih Pak Ustadz untuk tetap bersilaturahmi, nanti kita akan lanjutkan. Tapi satu kebahagiaan dan kebanggaan buat kita juga nih Pak Ustadz, karena hari ini sudah hadir juga bersama kita Bapak Kapolrestabes Makassar. Kapolrestabes Kota Makassar. Betul, izin Pak Kapolres boleh bergabung bersama kami di depan, kita berikan Mas Bayu, saya kasih sambutan. dulu informasi Mas Bayu. Kalau Kapolres itu pangkatnya 2 bunga. Oh 2. Namanya AKBP. Oh, AKBP. AKBP. Ya. Wakilnya Kompol 1 bunga. Oh, wakilnya Kompol. Kalau di atasnya, ini beliau. Ada 3 Kombes bunga. Pol 3 bunga. Komisaris Kita doakan segera lagi menjadi bintang. Amin. Mas Bayu, Pak Arya ini sudah lebih setahun di Makassar. Saya senang sebab sebagai mubalik kita sering bersinergi. Ya, beliau ngundang saya ke pengajian, datang ke masjid, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Beliau ini cemerlang pangkat jabatannya. Amin, Masya Allah. Terima kasih. Ya, Pak Arya. Mungkin ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan tema hari ini, monggo Pak Komandan. Baik, terima kasih Ustadz. Ada hal yang ingin saya tanyakan. Jadi hubungan polisi dengan masyarakat ini kan tidak selalu harmonis. Ada anggapan-anggapan yang buruk tentang kepolisian dari masyarakat. Karena ada beberapa anggota Polri yang memang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar etika atau disiplin. Nah, ini juga membuat anggota kami kadang sering mentalnya turun. Karena untuk membangun kepercayaan masyarakat itu sangat sulit. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana sebenarnya kita meneladani Rasulullah itu ketika berhubungan dengan masyarakat supaya situasi tetap kondusif. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Pak Kapolres. Izin mungkin menyimak. Monggo, silakan Pak. Ya. Silakan Pak Kapolres boleh kembali. Jadi, ibu-ibu, tidak mungkin kita bisa mencontoh Nabi kalau kita tidak tahu sejarah Nabi. Bagaimana Nabi kepada masyarakat?
Kita tidak tahu kalau tidak tahu sejarahnya. Maka pintu pertama harus tahu dulu bagaimana Rasulullah menjadi teladan dalam masyarakat. Bapak-bapak polisi mesti baca sirah-sirah Nabawi. Sirah-sirah sejarah kehidupan Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai polisi supaya tidak dimaki-maki, tegak dalam konstitusi. Ada kan slogannya itu polisi. Apa? Polisi presisi. Itu aja. Polisi presisi. Jangan lakukan yang melanggar. Kalau saya istilahkan begini Mas Bayu. Siap. Kepada dek polisi selalu saya bilang, dek, kalau kau mau mencapai sesuatu, misal dari sini mau ke Mas Bayu, ikut aja terus rel, di rel aja terus. Kalau sampai, alhamdulillah. Kalaupun tidak sampai, kau tidak melanggar. Paling tidak hadiah kau dapat, kau tidak keluar dari rel. Tapi kalau kau mau ke Bayu sini, tapi kau keluar siksak. Dua kemungkinan, satu kau capai. Tapi kalau kau capai dengan cara siksak, pasti tidak ada ketentraman jiwa. Sesuatu yang dicapai dengan menghalalkan segala cara, percaya tidak mungkin tentram jiwa. Yang kedua, kalaupun siksak, belum tentu tercapai. Dua ruginya, sudah tidak tercapai, keluar rem lagi, keluar rel. Maka tetaplah pada jalur rel. Adik-adik polisi kan biasanya kalau baru selesai sudah mau diurus penempatan. Iya toh? Sudah penempatan, sudah lagi jabatan. Sudah jabatan sekolah lagi. Ikuti saja bertahap, pasti kamu capai. Seperti Pak Kombes, Pak Kapolrestabes, jalan aja kerja baik. Pasti mau jenderal, mau kemana? Nggak mungkin Dasat Latif jenderal toh. Nggak Kan mungkin, bukan polisi, pasti Pak Ustaz. beliau yang jenderal. Maka jalani saja, pasti akan sampai ke situ. Pun kalau sudah lakukan dengan baik tidak sampai, hakul yakin sebagai orang beriman kita tahu pasti ada yang sesuatu tidak baik buat saya sehingga Allah tahan. Nah, sebagai polisi kan ini hampir 1.500.000. Tidak mungkin semua baik. Tidak mungkin. Jangankan polisi, ustadz banyak juga. Astagfirullahaladzim. Iya toh ibu? Yang Ada juga ustadz spiral jelek toh. Begitu juga. Nah makanya di situ fungsinya ibu polisi. Pertama, istrinya jangan hedon. Lihat itu berapa polisi kasihan akhirnya dipaksa minta maaf gara-gara kelakuan istri. Ya, Bu. Puasa kita? Puasa kita? Nah, ibu saya tanya ki, makna puasa, bapak-bapak makna puasa nih. Makan, minum, serta berhubungan badan dengan sengaja membatalkan puasa. Itu ya, makan, minum, berhubungan badan, batal puasa. Bapak-bapak jam 12 siang. Nasi halal atau haram? halal. Nasi halal atau haram? Halal. Air halal atau haram? Halal. Ramadan jam 12 siang? Haram. Tetap halal bu, tetap halal. Itu air minum enggak haram, tetap halal itu air, cuma batal puasa. Iya toh? Iya bu, Pak, apa maknanya? Makan minum jam 12 siang boleh, tunggu sampai maghrib. Tunggu dulu sampai maghrib. Artinya apa? Pak Kapolres, Pak Dir, Pak Kasat, boleh enggak pamer-pamer kekayaan? Boleh. Tunggu setelah rakyat semua pada kaya. Itu maknanya. Boleh enggak ibu-ibu Bayangkari pamerkan kekayaannya hedon? Boleh setelah anggota semua kaya. Itulah makna puasa. Nah karena itu mesti ada pengendalian diri. Masya Yang Allah. penting yang saya kasih contoh tadi tetap aja dalam rel. Lurus ya Pak Ustadz. Lurus saja. Ternyata sampai, alhamdulillah. Tidak sampai, kita tidak kena sanksi. Kenapa kita tidak melanggar? Ternyata kita siksa kiri kanan, belum tentu sampai. Capek Kalau lagi. sampai, pasti tidak akan tentram jiwa. Kalau sampai, kalau tidak sampai, dua ruginya. Sudah keluar, tidak sampai lagi. Masya Allah. Nah, begitu. Pak You Ustadz- understand? Yes. Pak Thank Ustadz, you. waktu zaman Rasulullah, waktu Ya. melayani umatnya, masyarakatnya seperti apa Pak Ustadz? Oke Pak Ustadz. Umar bin Khattab. Nah, iya. Umar bin Khattab itu beliau digelari tokoh penegakan hukum dalam Islam. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Mau lihat Umar bin Khattab. Pertama,
Itu Umar bin Khattab pernah suatu ketika dia datang ke tempat pemeliharaan onta. Anggaplah lapangan Karebosi. Di lapangan itu tempat semua masyarakat Madinah memelihara ontanya. Dia lihat onta besar. Siapa punya onta itu besar sendiri? Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar. Anakku. Iya, panggil. Abdullah, kenapa itu besar sendiri ontamu? Saya urus, saya beli, lalu saya pedagang dia. Kau pasti dapat fasilitas khusus karena kau anaknya Umar. Jual itu, ambil modalnya, lebihnya kasih masuk kas negara. Tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Maka jangan ada mobil polisi pergi gunakan antar pengantin. Itu yang sederhana saja dulu. Jangan ada mobil polisi pergi bawa arisan. Itu aja dulu. Kalau begitu insya Allah tenang perasaan. Tenang perasaan. Mau lagi lihat Umar bin Khattab? Mau Pak Ustadz. Coba lihat Umar bin Khattab. Suatu ketika dia datang kepada dia melakukan belusukan. Tiba-tiba dilihat orang, ada ibu-ibu masak. Batu dia masak, Bu. Lalu apa dia bilang? Kenapa batuku masak? Lapar anakku. Menangis terus. Lebih saya masak batu. Mudah-mudahan dia kira saya masak. Akhirnya dia tertidur. Capek dia tunggu ini masakan. Tidur. Apa kata Umar? Wah, dia introspeksi diri. Apa dibilang ini, Bu? Apa itu kerjanya Amirul Mukminin? Tidak ada beres kerjanya. Padahal Umar itu dia teman Ibu. Umar bin Khattab dia datang ke Dolok. Kalau Dolok kira-kira sekarang dia ambil beras. Lalu ajudannya bilang, siap komandan, nanti saya pikul. Aslam namanya. Dia bilang Umar, kau mau pikul dosaku? Nah, akhirnya Umar yang pikul, dia bawa, dia masak, dia keluarga, dia hidangkan kepada itu. Coba ini kita amalkan. Menjadi betul-betul pengayom masyarakat. Kalau ini kita lakukan, insya Allah tiap bulan dapat gaji, tiap tahun naik kenakan pangkat, di akhirat juga dapat pahala. Insya Allah. Amin. Nah, supaya terjadi itu bapak-bapak polisi sebelum keluar rumah bekerja, kalau bapak muslim baca doa dulu. Doanya apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Alamin. Masya Allah, dahsyat sekali. Sahabat dahsyat, setelah ini kita akan lanjutkan dan mendengarkan pertanyaan lain dari jemaah yang hadir. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat dahsyat, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, ini tema kita hari ini menjaga negeri, menyapa hati dengan silaturahmi. Antara institusi negara dengan masyarakat yang dijaga begitu dekat. Ini tergambar di jamaah yang hadir Pak Ustadz. Ya. Ada Pak Polisi, ada istrinya, ada jamaah-jamaah majelis taklim. Masya Allah, semuanya semangat, rukun, akur di ruangan yang sama begitu ya Pak Ustadz ya. Itulah makna dari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Bahkan Nabi katakan umatku itu seperti badan ini. Apabila satu sakit yang lain ikut merasakan. Anggaplah kota Makassar ini satu badan. Ada polisinya, ada tentaranya, ada ASN-nya, ada masyarakatnya, ada pengusahanya, ada ulamanya. Dia harus kompak. Saling mendukung. Coba lihat badan kita. Tangan kanan gatal tanpa diundang, kiri yang garuk. Ya tuh Bu? Tangan kiri yang gatal tanpa disuruh, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh Ibu? Anak muda malam minggu mau pergi pacarnya. Tiba-tiba padam lampu. Tuk, kaki tahan tuh. Kakinya bermasalah, semua tubuhnya ikut merasakan. Apa yang pertama? Mulut. Ada. Nah, padahal kaki itu yang bermasalah. Sudah itu mata mencari. Sudah itu tangan mengusap, mulut meniup, aduh, padahal kaki yang bermasalah toh Ibu. Tidak ada orang tahan tuh kakinya, jalan kok, siapa suruh kau suka jalan. Iya toh, begitu mesti kita. Kalau ada yang nyakitin polisi, masyarakatnya membela.
Jangan kau teror polisi. Kalau kau teror polisi, kami yang kau hadapi masyarakat Makassar. Masya Allah. Dasar Begitu sekali. juga kata polisi. Kalau ada yang ganggu masyarakat, pengusaha ganggu masyarakat. Kau memang pengusaha. Kalau kau menghalalkan segala cara merugikan masyarakat, saya tangkap kamu. Kau tidak boleh mengganggu masyarakat. Itulah yang disebut silaturahmi, saling menguatkan. Silaturahmi itu intinya adalah persaudaraan. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, kemudian tertolak dari bencana, maka hendaklah dia bersilaturahmi. Saya ini Mas Bayu tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Dengan banyaknya temanku segala masalahku gampang selesai. Itulah inti silaturahmi, memudahkan masalah. Saya pergi kantor Polrestabes. Begitu baru saya turun dari mobil, Assalamualaikum Pak Ustadz. Siap komandan, ada urusan apa Ustadz? Mau perpanjangan SIM. Langsung Pak Kapolres Tabel panggil urus SIM-nya, jangan minta uangnya Ustaz, berdosa gua Ustaz. Itu Pak. Itu karena silaturahmi ya Pak Ustaz. Itu mana silaturahmi? Itulah silaturahmi. Jadi saling menguatkan, jangan malah dengki. Di dalam institusi kalau ada teman kita seangkatan, kok tiba-tiba dia dipromosi, kita tidak, sangka baik. Kalau sangka buruk, maka akan ada dengki. Kalau ada dengki, menghasut. Itu begini dia komandan, begini dia komandan. Itu namanya saling menjatuhkan. Yang baik itu kita saling menopang. Pimpinan mengarahkan kepada anak buah. Anak buah pahami kemauan komandan. Aman. Jangan sedikit-sedikit tersinggung. Apa itu komandan marah-marah saja. Masa bapak yang mau marah sama komandan? Wajar lah itu kalau komandan. Dia marah dia dimarahi sama komandannya. Ustadz, komandanku suka marah. Namanya juga komandan. Masa kau yang mau marah sama jenderalmu? Tidak mungkin tuh. Dasar sekali. Insya Allah mudah-mudahan ini akan menguatkan tali silaturahmi kita ya Ibu Bapak ya. Nah selanjutnya yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Dari Ibu-Ibu Bayangkari kali ya Pak Ustadz ya. Ya silakan Ibu-Ibu Bayangkari. Silakan. Boleh maju ke depan, sebutkan nama dan pertanyaannya Ibu di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Ustadz, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama Ibu Irna Rahman. Kami perwakilan dari Ibu Bayangkari Polrestabes Makassar. Ustadz, kami cuma mau curhat ini sekalian bertanya Ustadz. Suami kami ini kan sebagai pelayan masyarakat. Terus biasanya suami kami ini berdinasnya kadang malam, kadang siang atau pagi. Istilahnya 24 jam lah. Terus untuk kami sebagai seorang istri, apakah sikap apa yang mesti kami menyikapi dengan keadaan suami kami ini? Apakah kami harus mengikhlaskan saja atau mungkin itu sudah tugas negara, mungkin tugas suami kami. Yang penting istilahnya suami kami ini bisa kembali ke rumah dengan aman. Ya. Kira-kira apakah kami ini sebagai istri bisa memberikan masukan atau saran kepada suami, kira-kira ke depannya itu bisakah ini suami kita ini dia bisa menjaga dirinya di luar atau bagaimana? Siap, Bu, ya. Baik, ya, terima siap. kasih terima Ibu. kasih, Terima Bu. kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz sebelum dijawab sedikit menebalkan pertanyaannya. Kalau dilihat-lihat emang benar ya Pak Ustadz, seorang istri polisi itu kan ya suami berjuang, bertugas melayani masyarakat. Kita nggak ada jaminan keselamatan, maksudnya ya wallahu alam. Udah gitu kan ada tugas untuk menjaga, melindungi, mendidik anak-anak, keluarga. Udah gitu kadang mendampingi suami dan juga menerima tamu di rumah. Nah, bagaimana Pak Ustadz cara menyikapi dan mendukung tugas suami? Itu Ibu tadi masih di Polrestabes Makassar terputar. Kalau saya dari Sabang sampai Merauke. Kalau istri saya mengeluh, saya bilang begini sayang. Pilihanmu hanya satu, sabar. Sabar. Mudah-mudahan keikhlasanmu, kesabaranmu mengikhlaskan suamimu pergi dakwah, suamimu berjaga Kantipmas, jadi amal buat kamu. Mudah-mudahan kesabaranmu menerima takdirmu sebagai istri polisi,
istrimu balik menjadi penggugur dosa-dosamu. Karena tidak ada kebaikan yang tidak Allah jawab. Tidak ada kebaikan yang tidak Allah balas dengan segala kebaikan berlipat ganda. Itu pilihan pertama, ibu sabar. Pilihan kedua, pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, minta pisah. Kok minta pisah Pak Ustadz? Iya kan enggak sabar. Dia bilang, jalan-jalan terus kerjamu. Enggak ada pilihan. Ibu, saya kasih pilihan. Saya bilang sama istri saya, pilih mana? Saya di rumah terus, tapi enggak ada uang. Pilih mana? Saya di rumah terus, tidak ada pahala. Melengket terus seperti rantang. Oke, biar mau tidur. Oke. Kayak rantang. Enggak ada uang. Pilih mana, Ibu? Yang kerja di luar loh, Pak romantis Ustadz. tawa suaminya, enggak pernah kemana-mana, di rumah aja kerjanya. Tapi kita kan laki-laki mau juga, Ibu. Tanya ini bapak-bapak polisi, mau juga tinggal di rumah, main sama anak, lihat anak kita bercengkrama. Tapi kan ada tugas namanya cari nafkah. Cari nafkahnya itulah bapak polisi sebagai kantipmas. Mau itu polisi, siapa yang tidak mau tinggal sama anaknya main-main yang lucu-lucu? Tuh, tapi kan tugas. Mudah-mudahan tugas itu menjadi amal buat ibu juga dengan sabar. Saya bawakan oleh-oleh istriku emas, Mas Bayu. Oh Masya Allah. Gelang agak tebal-tebal. Oh kalau gelang emas. Emas. Senang dong, Pak Ustadz. Terharu dia, berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustaz, orang tua aku saja belum pernah kasih saya begini. Masya Allah. Beberapa hari kemudian saya duduk, dia datang. Ternyata palsu kok bawakan. Nggak tahu juga. Saya bilang meskipun itu palsu tapi cintaku murni 24 karat. Masya Allah. Dasar sekali. Insya Allah mudah-mudahan kesabaran ibu-ibu menjadi berkah dan pahala di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jangan kemana-mana sahabat Dasar, kita akan rehat sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, tadi cara mendukung tugas suami ibu-ibu Bayangkari ini pertama sabar. Sikap sabar. Sikap sabar harus dimiliki. Berikutnya, ibu doakan suami. Ibu mau enggak bantu suami cari nafkah? Sebelumnya saya mau tanya, siapa yang tentukan rezekinya suami? Yakin? Nah, karena Allah yang menentukan rezeki suami, maka ibu minta rezeki dari Allah. Caranya Bu, sholat duha. Coba ibu, sholat duha. Sholat duha itu Allah turunkan itu sholat duha, namanya duha itu waktu kemenangan. Maka ibu bantu suami, sholat duha. Pergi suami tak kasihan, dia kejar tersangka, dia kejar apalah. Pokoknya dia bertugas sebagai polisi, dia demo, dimaki-maki sama orang kasihan. Politisi yang bikin masalah, polisi yang berhadapan sama rakyat. Kan polisi ini selalu dapat masalah. Politisi pemerintah yang bikin masalah, polisi yang berhadapan sama demonstran. Dilempari, dimaki-maki, kejemur. Iya kan? Nah, ibu bantu suami. Bapak, sholat duha. Jam 8 selesai ngurus anak, anak sudah semua para kerja. Sudah duduk maki di atas sajadata. Sholat duha, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah itu ibu doa. Ya Allah, lindungi suamiku. Pelihara hatinya ya Allah. Jauhkan dari kebatilan. Tunjukkan dia yang hak adalah hak. Kalau ibu tiap hari lakukan itu, masa sih Allah tidak kabulkan? Sudah itu kita WhatsApp suami tak, Bang. Jangan menghalalkan segala cara, Bang. Baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku. Mudah-mudahan Allah berkahi penghasilanmu. Allah lindungi pekerjaanmu. Allah ridai segala penghasilanmu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Coba ibu amalkan tiap hari. Coba. Jangan ketawa, saya serius ini. Iya, jangan marah-marah Pak Ustadz. Coba ibu amalkan. Coba ibu amalkan. Pernah kita WhatsApp begitu suami tak?
Baru itu suami Bu, kalau dapat WhatsApp begitu, nah kasih lihat temannya semua di post. Lihat istri soleha Tapi paling WhatsAppnya Ibu, jangan lupa singgah beli gas. Jadi gak boleh juga ya lagi di mana, sama siapa, pulang jam berapa. Ya Nggak Bu gitu ya, juga ya. coba diamalkan itu, didoakan. Amin. Didoakan Insya Allah. ya. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaannya. Berikutnya, ada lagi yang mau bertanya? Wah, silakan Bapak. Dari polisi, Brimob. dari Brimob. Brigade. Brigade. Masya Brigade. Allah. Siap, Abang Buyung. Siap. Mas Wahyu, baru-baru saya lihat tayangan Brimob perempuan Indonesia lomba menang. Oh iya. Mengalahkan Brasil. Cewek. Masya Allah. Oh, hebat memang polisi Indonesia ini, bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng, Pak Masya Ustadz. Allah. Silakan, Brigade. Pak Buyung. Brigade. Baik, Oke. baik Ustadz saya. Iya Pak Buyung. Nama saya Muhammad Buyung, pangkat AKP, Satbrimob Polda Sulsel, jabatan dan kedua Yon Aploper. Baik Ustadz, saya mau bertanya ini, dalam bertugas ini terkadang kami menghadapi kondisi yang tidak ideal, gitu, Ustadz. Kemudian terkadang dari massa, kalau kita ini Brimob kan terkadang Ya, menghadapi aksi demo, tuh. Ya. Terkadang masa ini memancing emosi kami. Di era medsos seperti ini, Ustadz itu lebih tajam daripada pedang. Nah, terkadang tindakan tegas kami itu disalahartikan, bagaimana cara menyikapi itu. Terima kasih Ustaz. Siap, Oke, terima kasih terima Abang kasih. Buyung. Warahmatullahi Boleh. wabarakatuh. Ya, Kembali ya. kita Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ada namanya kalau dalam dunia masa ada namanya di framing, didramatisir, ya kan? Misalnya Mas Bayu yang namanya framing kan 10 kejadian, 9 baik, 1 yang jelek. Ini yang dia tonjolkan. Padahal ada 9 yang bagus. Jadi tergantung dia mau pilih mana. Nah sekarang polisi itu kan kalau saya tidak salah ada namanya protapnya. Ada SOP-nya penanganan unjuk rasa. Itu dulu yang Bapak harus tekuni. Jangan keluar dari SOP. Supaya kalau ada masalah Bapak enggak kena sanksi. Kenapa? Saya sesuai SOP. Itu dulu. Yang kemudian suasana tidak terkendali. Orang Islam punya senjata ketika emosi. Apa? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dilempari cek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimaki-maki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit hati. La haula wa la quwata illa billah. Maju lagi. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Dilempar. Anggap itu sebagai amal. Kalau saya Pak, kalau saya dihina, dimaki, resepku memenangkan hati. Saya bilang siapalah dasat ini. Kurang apa itu mulianya Nabi Pak. Nabi itu Pak tidak pernah bicara kasar. Nabi itu tidak pernah ganggu orang. Nabi itu tidak pernah makan barang haram. Nabi itu tidak pernah merugikan orang lain. Bicaranya lembut. Dicintai oleh Allah. Tiap malam tahajud, Senin Kamis tidak pernah lepas. Apa tidak dimaki? Bukan cuma dimaki Pak. Mau dibunuh. Coba. Mau dibunuh. Bahkan diperangi sampai pindah ke Madinah. Itulah hijrah. Itu Nabi. Apalagi kita polisi. Yang sholatnya masih putus-putus. Iya toh. Nabi tidak digaji Pak. Bapak masih digaji. Yang penting melaksanakan tugas sesuai dengan proseduralnya. Ya, jadi kalau Bapak tugas niatkan saja. Saya amar ma'ruf nahi mungkar. Supaya jadi pahala Pak, Bapak itu tadi yang saya bacakan. Setiap mau keluar rumah, baca doa dulu. Sudah ada wudhunya, sudah sholat duha, mau pergi tugas, berserah diri kepada Allah. Secaranya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, saya serahkan segalanya kepada Allah. Bismillahi, dengan nama Allah. Tawakkaltu, saya berserah diri. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, jalan jihad Pak. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ini akan menguatkan bapak-bapak nih yang bertugas ya. Tetap ada ketegasan tapi mengutamakan ketulusan dan keikhlasan. Ya. Insya Allah. Pak Ustadz, kita sudah sampai di ujung-ujung pertemuan hari ini. Karena kita tahu ya saat ini untuk menjalankan silaturahmi
pasti sebenarnya ada yang mau berkumpul sama keluarga, tapi bapak-bapak polisi nggak bisa karena harus bertugas. Mungkin ada pesan dari Pak Kapolres buat jajaran atau buat rekan-rekan yang hadir, mohon berkenan naik ke atas panggung betul lagi, sekali, Pak kasihan Kapolres. polisi. Kalau saya tidak salah, kalau polisi tidak ada libur lebaran, tidak ada izin. Tidak ada izin kalau lebaran kan? Ibu-ibu juga dong. Oh, itu yang orang tidak tahu, kasihan. Monggo Pak. Silakan, Ya. Pak Komandan. Ya. Iya. Baik Pak Ustadz, jadi memang benar kata Pak Ustadz tadi, kita nggak ada liburnya. Jadi mau libur lebaran, libur puasa, tetap kita melakukan penjagaan terhadap masyarakat. Nah, kami menghimbau kepada seluruh anggota dimanapun berada, khususnya di Kota Makassar, supaya bisa bertugas dengan baik, ikuti aturannya, jaga masyarakat kita supaya situasi tetap kondusif dan bisa berlebaran dengan baik di Kota Makassar khususnya. Adapun mungkin tantangan, rintangan, tindak pidana yang kita hadapi, masyarakat kita harus tetap terlindungi. Ya, jadi jangan sampai masyarakat dirugikan karena kita tidak berlaku tegas dan adil kepada para pelaku kejahatan. Terima kasih Pak Kapolres. Ya. Terakhir Pak Ustadz, ada sekalian Ya, menutup acara. ini yang tidak semua orang tahu, tidak semua orang berempati. Kalau kita ini bisa libur kapan saja, polisi tidak ada libur lebarannya. Nanti masyarakat selesai semua enak-enak berlebaran, barulah polisi. Jangankan itu Mas Bayu, polisi aja kalau mau umroh nyata-nyata beribadah, itu tidak gampang keluar izinnya. Kenapa? Apalagi kalau situasinya dalam keadaan dibutuhkan ketentraman, keamanan, polisi tidak serta-merta bisa. Ya, apalagi kalau mau kawin lagi, tidak bisa. Enggak dong. Kenapa kesana? Pak Ustadz, untuk menutup pertemuan hari ini, menjaga negeri, menyapa hati dengan silaturahmi, mohon petuah penutupnya Pak Ustadz. Ya, salah satu nikmat Allah di negara kita ini adalah negara kita tertib dan aman. Dan itu ada jasa-jasa Bapak polisi terutamanya. Makanya sebagai rasa syukur kita doakan. Polisi kita tetap menjadi polisi yang presisi. Polisi yang betul-betul mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat. Pun faktanya ada 1-2 orang oknum polisi yang tidak baik, begitulah manusia. Semua institusi, semua lembaga pasti ada yang tidak baik. Karenanya boleh membenci pribadinya, tapi jangan memusuhi institusinya. Karena polisi dibutuhkan. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Dasar dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih ibu-ibu dan juga bapak polisi yang telah hadir. Dan insya Allah besok kita akan berjumpa kembali. Akhir kata saya Bayu Oktara dan seluruh kerabat kerja dari Metro TV undur diri dari Masjid Haja Sitimang, Kota Makassar. Teriring doa kami untuk bapak ibu polisi yang bertugas baik di Kota Makassar ataupun di seluruh Indonesia. Insya Allah bisa menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita ketemu lagi di Gaspol Sahur. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.